Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali di channel saya untuk berbagi tutorial. Ini di depan saya adalah sebuah TV Polytron yang berukuran 32 inci ya, multimedia, yaitu dengan kerusakan ya, nyala, suara ada, namun gambar tidak ada. Ya, ini indikatornya sudah saya nyalakan. Ya, sekarang coba kita tekan tombol powernya. Oke, kita tunggu sebentar ya. Sudah berkedip. Oke, nyalanya seperti itu kan ya. MBL nya nyala, namun logo ataupun apa tidak menampilkan apa-apa ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya untuk memperbaiki TV yang gejala kerusakannya seperti ini. Check it out. Ya, sekarang TV-nya sudah dibongkar ya. Jadi kerusakan seperti ini, backlight nyala namun gambarnya blank, itu kita curiga pada bagian T-con ya. T-con itu ada sebuah rangkaian yang menempel pada sebuah panel ya, ini bagian T-con. Jadi yang perlu kita ukur adalah tegangan yang ada pada sebuah T-con ya. Untuk pertama kali kita nyalakan dulu TV-nya. Kita nyalakan TV-nya. Baik, setelah nyalakan TV-nya, tekan tombol powernya. Oke ya, BL-nya sudah menyala. Yang kita ukur PA itu dari awal ya, dari awal itu tegangan 12 volt ya. Ini teman-teman ya, kita ukur 12 voltnya dulu. Kemudian kita ukur VCC ya. VCC ini tertera 3,3 volt. Kita ukur ya, ada 3,3 volt. Di atasnya ada VCC 1,8 ya. Kita ukur juga di pinnya, ada bergerak 1,8 volt sesuai dengan kebutuhan. Kemudian V-on ya, V-on tidak ada, tidak hadir. AVDD, di AVDD juga tidak ada. HVIN 12 volt, di sini juga tidak ada. Jadi ada beberapa tegangan yang mestinya hadir namun dia tidak hadir, maka itu TV layar blank dan tidak bisa bekerja dengan baik ya. Untuk kerusakan seperti ini kita curiga pada komponen-komponen ya, komponen-komponen mikro tentunya ya. Sekarang TV-nya kita matikan terlebih dahulu. Kita matikan ya, kita ubah di skala buzzer. Kemudian kita ukur dulu seperti biasa prof negatif ke ground ya di skala buzzer. Kemudian yang prof positifnya itu ke titik-titik pin seperti VCC, VGH, V-on. Apabila nanti ada bunyi short, maka buzzernya bunyi, maka disitulah kendala dari permasalahan ini teman-teman ya. Biasanya seperti itu, kali aja tidak berbeda ya dari cara yang sebelumnya ya. Buzzernya tidak bunyi, bunyi sebentar kemudian mati lagi. Oke, tidak bunyi, kemudian dibalikkan, bunyi, berarti dia tidak short. Jadi tadi dikarenakan tegangan yang tidak hadir itu DC to DC nya
tidak ada, VON nggak ada, terus AVDD juga tidak muncul. Sekarang kita coba untuk mengukur komponen di areal VDD, apakah ada short ya, karena di areal VDD tadi tidak ada tegangan, seperti tidak ada tegangan juga di bagian VON ya. Misalnya begini, kita ukur kapasitor, bisa jadi kapasitor ini yang menjadi masalah sehingga tegangan tidak hadir ya. Ini kapasitor ya, di bagian VON tadi tidak ada tegangan sama sekali. Coba kita ukur, kita balikkan. Oke, tidak short. Tidak short. Sisi kanan nggak berbunyi, sisi kiri juga nggak berbunyi, kanan enggak, kiri enggak. Balikkan, bunyi, balikkan, bunyi, balikkan, bunyi, balikkan. Bagus ya, kapasitornya dalam kondisi bagus di bagian VON. Kemudian kita beralih di bagian AVDD yang seharusnya ada tegangan namun tidak muncul. Balikkan lagi, tidak bunyi. Namun tanpa berpikir panjang lebar ya, saya akan coba untuk memotong jalur yang di ini ya, yang sebelah kiri ya. Ini belum dipotong, baru saya kerik ya. Usahakan untuk memotong jalur dikerik terlebih dahulu, agar apabila nanti ada kesalahan dalam pemotongan atau tidak membuahkan hasil, maka kita mudah untuk menyambungnya kembali teman-teman ya. Ya, teman-teman bisa perhatikan ya, ini dia barangnya. Mari sama-sama kita potong ya teman-teman ya. Sekarang kita coba potong yang 4 jalur saja ya, sebelah kiri. Yang sebelah kanan ini belum dipotong, saya coba langsung ke sebelah kiri saja ya. Kita bisa gunakan cutter ya, seperti ini teman-teman. Kita potong saja yang 4 jalur. Harus hati-hati teman-teman ya. Ya, saya rasa ini sudah terpotong. Coba kita sambil ukur ya. Masih terhubung yang dipotong tadi. Oke, sepertinya udah aman. Kemudian kita pasang kembali soketnya teman-teman. Mungkin yang menyebabkan blank kali ini short di dalam layar ya, makanya saya mencoba untuk memotong saja.
Ya, saya coba dulu colokin ke listrik teman-teman ya. Ya, tuh BL-nya sudah menyala. Coba kita lihat sebentar. Ya teman-teman ya, itu sudah ada tampilannya seperti ini teman-teman ya. Ya teman ya, sudah normalnya gambarnya ini. Itu teman-teman ya. Jadi yang dipotong cukup 4 jalur ya, sebelah kiri. Langsung saja sebelah kiri. Ini teman-teman ya yang saya tunjukkan. Maaf. Ya, ini teman-teman ya yang di sini. Ada 4 jalur yang sebelah kiri yang saya potong. Jadi yang awalnya VGH, VG on ini tidak muncul, maka sekarang ini tegangannya sudah ada semua ya, semua baik VCC 15, VON, karena tegangannya sudah muncul semua, jadi TV-nya langsung kembali normal ya. Sebelumnya saya juga salah perkiraan ya, saya sudah copot-copot ini ya komponen-komponen kapasitor yang saya anggap short. Saya sudah coba ganti namun tidak membuahkan hasil. Sana sini langsung saja berinisiatif berpikir salah satu penyebab dari tegangan drop itu adalah short di dalam layar ya, makanya setiap pemotongan jalur ini untuk saya, kalau untuk orang lain mungkin beda cara ya. Kalau saya langsung berfokus untuk sebelah kiri terlebih dahulu, nanti apabila jalur sebelah kiri tidak bisa, maka kita baru berpindah ke kanan ya teman-teman ya, baru berpindah ke kanan.